Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah karunia Allah kita dipertemukan di acara tausiah pagi untuk hari Kamis bersama hari Rabu bersama Ustadz Abul Hidayah Sairoji. Mudah-mudahan bahasan yang masih terus berlanjut terkait dengan bagaimana kita mampu meniti jalan menuju surga akan menjadi bahasan yang merupakan bekal kita melangkah ke depan. Tidak lupa salam selawat kita lanjutkan kepada junjungan umat kekasih kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau. Semoga kelak kita dipertemukan dengan beliau di saat yang sangat kita rindukan. Ikhwan akhwat, meniti jalan ke surga yang sudah dibahas kemarin rasanya tidak akan pernah bisa tuntas ya. Sekarang kita akan lanjutkan kembali, mudah-mudahan nanti Ustadz Abul Hidayah Sairoji bisa membuka sekat pemahaman baru terkait dengan hal-hal yang bisa jadi tidak masuk dalam perhitungan kita. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Lanjut bahasan kami selalu, Ustadz. Ya, kita masih bicara bab 1 ya. Yang kita mulai dari bagaimana kita melewati malam sebagai seorang muslim. Dilanjutannya berikutnya insya Allah. Baik, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wa qala ta'ala laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Al-ayah, sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, semoga rahmat dan kasih sayang Allah senantiasa tercurah kepada antum dan kita semuanya. Teriring doa kami, mudah-mudahan pagi ini pagi yang diberkati oleh Allah. Bagi yang sakit mudah-mudahan segera disembuhkan dengan kesembuhan yang sempurna. Bagi yang sedang menghadapi problem dan masalah mudah-mudahan diberikan solusi yang terbaik. Iman dan Islam mudah-mudahan teguh dalam jiwa kita dan terus kita berjalan makin hari makin bertambah keyakinan, kearifan dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, saudara-saudaraku kaum muslimin, kita sedang telaah buku Meniti Jalan ke Surga. Satu persatu nanti kita sampaikan sebagai upaya bagaimana mengagendakan waktu bagi kita sebagai seorang mukmin. Kemarin sudah kita mulai dari mukadimah, kemudian bab 1 tentang bagaimana kita melewati malam. Dan ternyata sebagai seorang muslim yang memiliki agama yang lengkap dan sempurna, dari persoalan-persoalan yang sangat privasi, personal, individu, sampai kepada persoalan perjuangan, pola kepemimpinan, kemasyarakatan, bahkan peradaban. Islam memberikan warna yang harus kita terapkan dalam kehidupan. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah 208, Allah mengingatkan pada kita semuanya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis silmi kafah. Masuk ke dalam Islam secara kafah. Jangan sepotong-sepotong. Karena kalau sepotong-sepotong jadinya lain. Sesuai dengan kemampuan kita. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Jangan ikuti langkah-langkah setan yang gerogoti iman, yang mengajak pada jalan kesesatan,
dengan berbagai macam variasi dan caranya supaya kita keluar dari agama, dari rel kehidupan syariat. Innahu lakum aduwwum mubin, karena sesungguhnya yang namanya setan itu memang musuh yang nyata bagi kamu. Jadi jangan kompromi sama setan, kalah kita. Kemudian ayat yang saya baca yang kedua tadi, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah itu contoh keteladanan yang baik. Kita mencoba mengagendakan hari-hari yang kita lewati itu sesuai dengan petunjuk dan contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seberapa dapat yang kita lakukan, mudah-mudahan bisa menjadi agenda menapak jalan menuju ke surga, insya Allah dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pekan yang lalu kita bicara bagaimana kita melewati malam. Ternyata berdasarkan beberapa petunjuk Rasulullah SAW, juga para sahabat, itu kesimpulannya, persepsinya adalah bahwa disukai atau disunahkan kita segera tidur setelah sholat isya. Ini petunjuk Nabi. Jadi yang terbaik malam itu sesudah sholat isya, jika tidak ada hal yang penting, sebaiknya segera tidur. Ini sunnah. Kemudian yang kedua, kalaupun harus dilakukan juga karena sesuatu keperluan, maka hendaknya dilakukan seperlunya agar tidak menjadi penyebab lalai atau luputnya qiyamul lail dan sholat sunnah fajar atau sholat subuh. Ini sebenarnya penekanannya di sini. Jadi kenapa? Supaya fresh kita dan malam-malam yang kita lewati itu yang di hari yang sangat penting, momen yang sangat baik sekali buat kita untuk mendekatkan kepada Allah, yaitu di waktu malam yang disebut dengan qiyamul lail. Ini untuk membangun kepribadian kita sebagai mukmin yang mengikuti contoh Rasul, malam-malamnya jangan kita lewatkan. Maka supaya fresh kita di waktu bangun, maka lebih awal tidurnya. Itu maksudnya. Yang ketiga adalah begadang di waktu malam, begadang malam untuk menuntut ilmu, musyawarah, atau urusan yang berkaitan dengan masalah umat dan perjuangan tentu saja dibolehkan, tetapi perlu diingat jangan sampai melalaikan qiyamul lail. Kan ada lagunya, begadang boleh, jangan begadang kalau tak ada artinya. Kalau yang nyanyi Oma Irama enak didengarnya. Jadi boleh begadang kalau memang ada perlunya, kalau nggak ada perlunya iseng ngobrol yang tidak jelas, akhirnya ngerumpi kemana-mana sambil rokok, sambil apa. Jadi malam yang penting sekali buat kita untuk persiapkan diri, bisa bangun malam, di mana malam itu malam yang diijabah, dibuka pintu maghfirah. Kalau kita abaikan, Masya Allah, padahal kita banyak keliru, banyak salah, banyak problem, masalah yang perlu kita mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kemudian yang keempat adalah dimaksud dengan larangan ngobrol sesudah sholat isya adalah obrolan iseng yang hanya menghabiskan waktu, sementara hal yang sangat dianjurkan yaitu qiyamul lail, takarub pada Allah, sholat subuh, bahkan mulai dengan sholat sunnah fajar, sholat sunnah qobliyah subuh, itu menjadi terabaikan. Bangunnya kesiangan. Ini karena malam kita begadang yang tidak jelas. Baik, ini persepsi dari yang kemarin kita bahas. Adapun hari ini kita lanjutkan. Kalau dalam buku ini ada pada halaman 4, bagi ikhwan kita yang memang silahkan dibuka bukunya. Halaman 4. Subjudulnya adalah tidur dengan niat akan bangun malam untuk qiyamul lail.
Jadi di waktu kita sedang niat akan tidur, udah terbetik di hati kita niat. Insya Allah azam kita malam ini harus bangun, tidur lebih awal. Penjelasannya adalah, bagi setiap mukmin di dalam hatinya selalu berniat baik dalam segala hal. Nah ini perlu jadikan satu pelajaran buat kita. Karena dari beberapa waktu yang lalu sudah saya sampaikan, beragama di antara lain arti pengertiannya adalah ad-din, yang kita terjemahkan agama, itu juga berpengertian al-jaza. Artinya al-jaza, diambil dari surat Fatihah, Maliki Yaumiddin, yang artinya di hari atau penguasa, pemilik hari pembalasan. Jadi din, agama itu berarti pembalasan. Yang dimaksud bahwa orang beragama adalah orang yang meyakini ada hari pembalasan. Nah, ini penting. Penting sekali. Bahkan itu menjadi pilar rukun iman. Iman kepada hari akhir, hari kiamat. Apa kaitannya dengan niat tadi? Ketika seorang beragama yang dia mengambil satu pengertian bahwa ad-din bimana al-jaza, yang artinya bahwa orang beragama adalah orang yang yakin adanya hari pembalasan. Dua pengaruhnya, asarnya ada dua. Satu, mendorong orang yang beriman, orang beragama, untuk selalu berniat baik, berpikir baik, berpandangan hidup baik, bertutur kata baik, dan bersikap baik. Jadi kalau orang beragama kok pikirannya nggak jelas kemana, ngikuti orang, niatnya warna-warni, kadang benar, kadang salah, dan seterusnya. Apalagi sikap dan perilakunya, pandangan hidupnya tidak jelas, dan seterusnya. Ini menunjukkan agamanya perlu disempurnakan. Kalau orang beragama yakin dengan seyakin-yakinnya dari pembalasan, menjadikan niatnya selalu baik. Dari niat yang baik melahirkan pandangan hidup yang baik. Bisa memilih sesuatu yang baik, bahkan yang terbaik. Berpikir selalu baik, bersikap selalu baik, bertutur kata baik. Kenapa? Karena dia yakin bahwa kebaikan yang dia lakukan hakikatnya bukan untuk orang lain. Sekalipun dia bersedekah, dia memberi, dia menolong. Karena setiap dia melakukan sesuatu sekalipun untuk orang lain, sebenarnya hakikatnya dia adalah menolong dirinya sendiri. Maka dorongan ini, motivasi dengan pengertian bahwa agama bimakna al-jaza, yakin ada hari pembalasan, mendorong setiap orang beriman selalu berniat baik dan berbuat baik. Sebanyak-banyaknya yang bisa dia lakukan. Dan pengaruh lainnya yang di sisi lain adalah dia sekuat tenaga mencegah dirinya dalam hidup ini agar dia tidak berbuat buruk, tidak berniat buruk, tidak berpandangan buruk, tidak berpikir buruk, apalagi berlaku buruk yang bisa merugikan orang lain. Karena setiap perbuatan yang dia lakukan, perbuatan buruk, niat yang buruk, berkata yang buruk, pandangan hidup yang buruk, itu akan berbalik pada dirinya, akan kembali pada dirinya. Dia yakin betul orang beragama itu, seperti kata orang Jawa mengatakan, ngunduh waing pakerti. Siapa menanam, dia mengetam. Sopo gawe nganggo. Sopo nandur ngunduh. Jadi perbuatan kita itu adalah akan kembali pada diri kita. Apa yang akan terjadi nanti di hari pembalasan nanti, itulah buah daripada apa yang kita lakukan di dunia. Tegas sekali dalam Al-Quran,
Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Nah, ini melekat di hati orang beriman. Kalau bisa kita tidak punya dosa, kalau bisa. Tapi namanya menungso, menus-menus kakean dosa. Al-insan, sumyal insan likasratin nisyan. Mula den jenenge menungso, mergo banyak keliru dan salahnya. Tapi kesalahan yang dilakukan oleh orang beriman bukan rekayasa yang disengaja. Beda sekali. Tidak pernah hati itu berniat untuk melakukan kesalahan, apalagi melawan Allah, bertentangan dengan Allah, tidak pernah. Tapi karena keterbatasan, ada saja kekeliruan, kesalahan. Maka di malam hari pun ketika dia mau tidur, itu dimantapkan di hatinya niat untuk bangun malam. Ini bukan ngajari anak-anak loh, ini kan saya mengingatkan bahwa ternyata agama kita begitu rapi mengatur seluruh aspek hidup kita. Jadi bukan ngajari bagaimana kita tidur seperti anak-anak, bukan. Saya hanya mengingatkan termasuk pada diri saya, kalau segala sesuatu itu ada aturan, ada syariat yang menuntun kita. Bagaimana kita tidur, begitu rupa agama mengatur kepada kita, supaya apapun waktu yang kita lewati adalah bernas, berisi, dan bermakna. Jadi tidur pun harus bermakna, niatnya bangun malam, maka selama kita tidur itu hitungannya pahala, insya Allah. Namun dalam perjalanan, kadang-kadang niat yang baik itu belum tentu bisa kita lakukan. Kenapa? Karena keterbatasan. Udah niat kita mau bangun malam, tapi tiba-tiba bablas sang ini ngantuk, itu ndak ingat apa-apa terus sampai kesiangan. Nah, bisa saja terjadi. Tapi karena sudah azam, sudah diniatkan dari awal, maka Rasulullah SAW memberikan hiburan. Beliau bersabda dari riwayat Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi atau Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang yang berniat akan sholat malam, lalu ketiduran, kalah dengan ngantuknya kita sehingga tidak bisa bangun, jam 3 nggak bisa bangun, setengah 4 juga nggak bangun, jam 4 juga nggak bangun, sampai lewat waktu malam dan waktu subuh. Kecuali Allah mencatat pahala sholat malam baginya. Tuh. Sedangkan tidurnya yang kebablasan tadi, tapi sudah diniati mau bangun malam, itu merupakan sedekah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidurnya dapat, pahalanya dapat. Kalau ketika kita tidur, berangkat tidur sudah niat mau bangun. Lho lek ngono cukup niat ae, nggak usah tangi, nggak usah bangun, ya keliru kalau begitu niatnya sudah nggak benar, Allah tahu. Artinya memang niatnya sudah sungguh-sungguh, tapi memang di luar kemampuannya dia terlelap tidur sehingga tidak bisa bangun. Tapi kalau niatnya udah kalau gitu niat aja nanti tidur aja nggak usah bangun, nah itu lain lagi, Allah tahu. Jadi maka di sini disunnahkan kita setiap malam ketika mau tidur sudah niat dan azam kuat, bismillah, selain doa-doa nanti kita sampaikan di sini, kemudian niatnya mau bangun malam. Ya nggak usah jam 2 mungkin terlalu malam, jam 3 juga mungkin masih ngantuk, ya paling tidak setengah 4 atau jam 4 sekarang masih ada sholat 2 rakaat, sholat tahajud, qiyamul lail, witir 3 rakaat, waktu subuh, nah, itu bisa saja. Yang penting kita bangun walau hanya sholat 2 rakaat dan ditutup dengan sholat witir 3 rakaat. Itu pun kalau memang tidak memungkinkan, hanya sempatnya sholat witir 3 rakaat, monggo. Tetapi yang penting dia bangun. Di waktu itulah kita mohon ampun kepada Allah. Perbanyak istighfar. Karena pada malam itu Allah membuka pintu maghfirah selebar-lebarnya. Bagi orang yang berdosa pada waktu siangnya, dikala dia merintih, mengeluh kepada Allah, ya Allah dosa-dosa yang aku lakukan ini, dan seterusnya.
maka Allah akan mengampuninya Masya sebesar apapun dosa kita. Tapi persyaratannya tentu ada persyaratan-persyaratan untuk berdoa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini satu. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan, nah sekarang bagaimana kita tidur? Ini bukan ngajari tidur lah ya. Saya cuma menyampaikan contoh daripada Rasulullah SAW. Wong turu kok diajari, dari kecil saya udah biasa tidur. Bukan itu, tidur yang bermakna, tidur yang berkualitas. Matanya merem, kita dapat istirahat tapi dapat pahala. Bagaimana? Rasul memberikan contoh. Begitu rupa Islam syariat yang sangat lengkap dan sempurna. Sumuliyah wa takamuliyah, lengkap dan mencakup seluruh aspek hidup kita. Agar waktu-waktu yang kita lewati sepanjang perjalanan hidup kita teragenda dengan baik sehingga bermutu dan berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak kita agendakan asal gabyuk tidur misalnya, ya nantinya mungkin tidurnya dapat tidur tapi tidak punya nilai. Ibarat padi itu gabuk, tidak ada isinya cuma tidur. Segala sesuatu yang kita niatkan ibadah, apalagi mengikuti niatnya, mengikut cinta kita kepada Rasul dan mengikuti ittiba kepada tuntunan dan bimbingan beliau, insya Allah semua akan menjadi ibadah. Nah sekarang bagaimana kita tidur? Nah, pada halaman 5 di sini disebutkan, tidur adalah menutup aktivitas kegiatan setiap hari. Selanjutnya, pada malam itu dan esok harinya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Baik sekali bila saat-saat seperti itu kita adakan dialog dengan hati nurani kita sendiri, yaitu mengadakan muhasabah terhadap apa yang telah kita lakukan pada hari itu. Kenapa? Karena pada waktu kita mau tidur itu kan sudah setengah mati. Ruhnya itu ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun dikasih pisang goreng ataupun apa makan depan ke orang tidur tidak terasa. Mau diapa-apain? Dompetnya diambil ya dicolong orang ya diem aja. Itu karena tidur, berarti setengah-setengah mati, ruhnya ditahan oleh Allah. Nah ini ada kemungkinan bisa dikembalikan, bisa juga tidak. Maka orang beriman jangan berangan-angan lebih panjang daripada batas usianya. Maka ketika dia akan tidur, sebagaimana Rasulullah SAW memberikan contoh bimbingan, ketika tidur dia seolah-olah dia siap menghadapi kematian sekalipun. Jadi malam itu sudah mempersiapkan diri. Kalau malam itu kita langsung dipanggil oleh Allah, tidak dikembalikan ruh ke dalam jasad kita. Itu makanya kita adakan evaluasi, muhasabah. Dalam keheningan malam itu, kita coba merenung, melihat pada diri kita. Apa yang sudah kita lakukan minimal hari itu? Ibadahnya gimana? Interaksi kita pada sesama bagaimana? Maisah kita bagaimana? Ada enggak hak-hak orang lain yang kita ambil? Adakah kita bohong, dusta? Adakah lisan kita memfitnah atau tidak? Membuat kecewa, sakit orang lain dan sebagainya. Perlu ibadah kita, prasangka kita kepada Allah, interaksi hubungan pada sesama apa yang itu perlu kita lakukan evaluasi. Di malam itu kalau kita sudah terbiasa berinteraksi, kita dialog dengan hati nurani kita mencoba menyelami diri, dari sini akan muncul suara hati yang paling dalam. Jujur dan jernih. Oh ternyata aku banyak salah. Oh ternyata aku ibadahnya lalai. Oh ternyata aku terbuai oleh angan-angan dan seterusnya. Bisa terjadi. Ini perlu mempertajam, menjernihkan hati untuk melihat pada diri kita sendiri. Apalagi di kala manusia seperti sekarang ini sibuk luar biasa.
kadang-kadang hanya memikirkan sesuatu yang di luar dirinya. Bahkan banyak yang lupa pada dirinya. Tidak hanya lupa, tidak kenal siapa aku. Dari mana kita tahu kesalahan-kesalahan kita? Kalau mencari kesalahan orang lain, pinter kita. Wah, si itu gini. Apa kata peribahasa lama? Kuman di lautan nampak, gajah di pelupuk mata tak tampak. Kesalahan di gitoknya sendiri itu tidak terasa. Kalau orang lain itu kelihatan dari mana jauh itu sudah kelihatan. Wah, pinter nyari yang begitu itu tidak usah kuliah, tidak usah belajar. Nah, itulah pentingnya kita dialog di waktu malam. Ini kan jarang ya diomongin orang ini. Dianggap kita ini sudah hebat lah karena tahu berbagai masalah. Tapi justru indikasi masyarakat modern tahu berbagai hal di luar dirinya, dari jagat makro maupun jagat mikro, tetapi lemah dalam pengetahuan, pengenalan pada dirinya sendiri. Maka perlu kita mengenal diri, masuk kita ke relung jiwa kita, ke hati nurani kita, kita dialog, supaya kita dapat bercermin siapa sebenarnya aku. Sehingga kita dapat melihat dan lebih mengenal diri sendiri. Pengakuan dosa dan terciptanya nuansa hati untuk bisa lebih dekat kepada Allah SWT dengan menggantungkan seluruh harapan dan kepasrahan diri kepada Allah SWT yang Maha Penyantun lagi Maha Pengasih dan Penyayang kepada hamba-hambanya, sehingga hati menjadi tenang dan tentram. Kemudian selanjutnya kita bisa memulai dengan hal-hal sebagai berikut. Ini ilmu tidur nih, namanya ilmu tidur. Akan ada nuansa hati yang berbeda, orang yang selalu mencoba melihat kejernihan hati, berdialog dengan hati nurani, mencoba melihat dengan utuh siapa dirinya, pribadinya. Kalau dia bisa meraba kesalahan, kekeliruan kita, karena sudah terbiasa dialog seperti itu, mencoba masuk kepada relung jiwa kita, kita tahu borok-borok diri kita. Noda-noda yang kita lakukan, keburukan-keburukan yang kita lakukan itu akan. Nah, saat itulah kita kemudian ngudoroso. Bahasa Indonesianya apa ngudoroso? Mengungkapkan rintihan dan keluhan jiwa kepada Allah. Ya Allah, do Gusti, ternyata saya ini banyak salah. Ternyata banyak kekeliruan langkah-langkah hidup saya. Bahkan pikiran-pikiran buruk saya selalu muncul. Dan ternyata di hati saya yang ada adalah bukan syukur, tapi tomak, keserakahan, dan sebagainya. Itu akan nampak. Kita lantunkan, kita ngudoroso. Kita kemukakan kepada Allah, ya Allah, ampuni dosa hamba. Ternyata di balik sanjungan orang-orang, karena dia orang terkenal, yang hebat, orang penampilannya selalu dapat acungan jempol, pujian, ternyata di balik itu, ya Allah, aku temukan kelemahan diri hamba ini. Hamba lemah, ya Allah, hamba banyak dosa, banyak kekeliruan. Muncul kalimat Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Bimbinglah hamba, ya Allah, agar kami tidak keliru. Ampuni dosa-dosa hamba, ya Allah. Itu kalau bisa menemukan seperti itu, Masya Allah. Luar biasa. Jadi kita tidak gembeleng-gembeleng padahal jerone bosok gitu loh. Kelihatan orang menyanjung dia orang hebat, orang begini, orang itu. Tetapi dalamnya remuk. Penuh noda, penuh dosa. Hati yang berkhianat, yang tidak mulus, tidak bersih. Itulah pada waktu malam kesempatan di nuansa suasana yang hening. Makanya ketika kita mau tidur tidak bleksek begitu saja, ada ilmunya agar kita bisa menemukan mutiara hikmah, mutiara dalam kehidupan sebelum atau menjelang tidur kita. Lalu apa setelah ada renungan dia sebentar, kita tafakur kepada Allah, lantunan doa dan sebagainya. Maka Rasulullah menganjurkan ketika kita mau tidur,
Berarti mempersiapkan diri, bersuci diri. Kalau malam itu bukan milik kita. Kalau malam itu akan datang tamu yang tidak diundang, yaitu malaikat Israel. Nah, apa yang kita lakukan? Maka Rasulullah menganjurkan. Qala Nabi SAW, Ida ataita matja'aka fatawadda wudu'aka li sholati summa toji'a ala sikkikal aiman. Yang artinya, Rasulullah SAW bersabda, apabila engkau hendak mendatangi tidurmu, mau tidur, maka berwudulah. Sebagaimana wudu untuk sholat. Jadi bukan hanya untuk sholat aja wudu itu. Mau tidur, wudu. Masya Allah. Dan berbaringlah di atas baumu sebelah kanan. Jadi miringnya ke kanan. Itu sunnah Nabi. Silakan nanti ditelaah secara ilmiah kenapa Rasulullah SAW menyunahkan tidur itu miring ke kanan, ya, miring ke kanan, dan menjadikan dua tangannya disatukan kemudian diletakkan di bawah pipi menghadap ke kanan. Itu luar biasa, Islam mengajarkan sampai begitu. Ternyata oleh pengetahuan modern secara medis, mungkin tinjauan yang lain, bisa ditelah ada apa rahasianya. Nah, ini tentu ahlinya nanti. Itu satu, berwudu. Yang kedua, meletakkan tangan di bawah pipi. Dari Hudzaifah bin Yaman, ia berkata, apabila Nabi Rasulullah SAW tidak tidur, beliau meletakkan tangannya di bawah pipinya. Ini sunnah, Masya Allah. Dua tangan kemudian jadikan ditaruh di pipinya sambil melantunkan doa dan coba kita menyelusuri relung jiwa kita, Masya Allah. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang kita lakukan? Meniup dan membaca doa al-mu'awidzat, yaitu doa perlindungannya disebut dengan trikul, 3 kul, yaitu kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, dan kul a'udzu birabbin nas. Jadi membaca 3 kul, yaitu disebut doa al-mu'awidzat adalah karena doa perlindungan semuanya. Kul huwallahu ahad, katakan hai Muhammad, dia, yang dimaksud dia adalah Tuhan pencipta alam semesta, pengatur, berikan rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, yang menyembuhkan penyakit, yang menggerakkan seluruh alam semesta ini adalah Allah, Ahad yang satu. Itu ditanamkan kalau malam kita berdoa membaca kalimat ini, berarti dimantapkan dalam hati kita, dalam jiwa kita, patri kuat-kuat dalam hati kita. Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang Ahad, pencipta, pemelihara, yang mengatur rezeki, yang mengatur kehidupan kita adalah Allah, Tuhan yang Esa. Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Seluruh makhluk ini bergantung kepada Allah. Tidak ada sesuatu yang bergerak di muka bumi ini. Hatta selembar daun kering yang jatuh kemana jatuhnya, semua hanya dengan izin Allah SWT. Kita sendiri sebagai manusia tidak bisa apa-apa tanpa izin Allah. Gerakkan kuping aja nggak bisa kok waktu sakit. Makan aja nggak bisa waktu sakit. Jadi kita mestinya bersyukur luar biasa. Belum kita lihat mekanisme tubuh kita, jantung kita memompa darah. Darah dari tubuh ini keluar masuk coba kayak apa? Pipa kapilernya begitu lembut kok. Ya Allah, tidak pernah berhenti tanpa baterai, tanpa dicas. Belum lagi kerja ginjal, paru-paru, otak kita. Mencerna makanan, ada pabriknya. Yang dimakan cuma nasi sama seblak, tapi kok jadinya ada jadi bulu, jadi daging, jadi kulit, jadi mata, jadi darah, jadi Masya Allah. Coba. Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Allah yang menghidupkan, Allah yang mengatur rezeki.
Masya Allah, nikmat kita lantunkan dia, seolah terhubung jiwa kita kepada Allah ketika baca ini. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Yang beranak itu makhluk. Kalau namanya beranak, diperanakkan itu berarti makhluk, bukan Tuhan. Ya, bukan Tuhan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu apapun yang menyamainya, yang setara dengan Allah. Jadi beda. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu makhluk. Iya. Tapi Allah berbeda. Maka tidak bisa dibayangkan. Kalau ngaku ada Tuhan kok digambar, apalagi fotonya berwarna, umpamanya. Loh kapan itu ada, di zaman apa itu foto itu bisa menggambarkan? Punya hidung, punya mata seperti kita, yaitu makhluk berarti. Tidak ada yang menyamai di muka bumi ini apapun. Nah ini surat Al-Ikhlas. Perbanyaklah baca, tidak hanya sekali, kalau bisa 3 kali bacanya. Demikian juga pada kul yang kedua, yaitu kul a'udzu birabbil falaq. Ini berlindung pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menguasai waktu subuh. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya. Apalagi waktu malam, kelayaban, setan, gentayangan, kemudian orang-orang jahat biasanya waktu malam, ya. Atau merekayasa malam atau apalah segala macam di waktu makhluk, dari segala keburukan, kejahatan makhluknya. Min syarri ghasikin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarri nafasati fil 'uqad, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, tukang sihir, tukang santet, tukang segala macam. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang-orang yang dengki dan hasad apabila ia dengki. Jadi walaupun dalam pergaulan kita kelihatan baik, kelihatan kita senang, dia malah susah. Ada orang-orang seperti itu. Dan kalau sudah sampai pada tingkat dengki, biasanya dia ingin menghilangkan kesenangan yang ada pada kita. Kalau bisa dia yang dapat, nah itu orang iri, dengki namanya. Nauzubillah. Kita tidak tahu. Oleh karenanya berlindung pada Allah. Demikian juga selanjutnya qul a'udzu birabbin nas, dan seterusnya sampai akhir. Ini kemudian ya masih belum selesai. Ya. Karena apabila ini dibaca kemudian ditiupkan. Jadi menyatukan tangan, artinya dalam tangan yang dibuka gitu, dibaca 3 qul tadi, kemudian ditiup dan diusapkan ke wajah kita, ke kepala kita, ke tubuh yang terjangkau oleh tangan kita. Nah ini antara lain cara tidur yang diajarkan oleh baginda Nabi Rasulullah SAW. Kita sebagai umatnya yang disunahkan untuk ittiba kepada apa yang beliau lakukan. Karena yang terbaik dalam hidup ini adalah mengikuti contoh keteladanan Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bissawab. Masya Allah, Alhamdulillah Ustadz, terima kasih sekali karena bahasan yang kita simak pada pagi ini. Kecubit nggak? Atau mungkin merasa iya ya. Oke Ustadz, boleh kita langsung ke pertanyaan ya? Ya silakan. Ini dari Ibu Intan. Ustadz, kalau itu tadi bincang tentang malam, kalau habis asar ke maghrib kan nggak boleh sholat. Apa yang sebaiknya kita lakukan ya agar kita mendapatkan tiket untuk lebih mudah ke sana? Waktu-waktu yang masih ada bagi kita sesudah asar, tidak ada ba'diyah asar sholat, kan bisa baca Quran, Zikir. bisa zikir, bisa sholawat, bisa istighfar, bisa silaturahim yang bisa beri manfaat,
atau melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya dan untuk orang lain. Bersilaturahim itu Masya Allah luar biasa, menyambung kasih sayang, mendoakan saudara kita yang sakit, banyak sekali yang bisa kita lakukan. Bukan hanya sholat. Bukan hanya sholat. Karena dalam Islam itu disebutkan ibadah itu ada ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah, ibadah yang sudah tata caranya diatur dan ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Sedangkan selain itu, kegiatan apapun yang baik yang kita niatkan sebagai wujud pengabdian kepada Allah. Ta'abud ilallah. Silaturahim karena Allah perintah, maka kita taat menjalankan perintah itu. Untuk kebaikan, mendoakan, bersedekah, dan seterusnya. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan. Wallahu a'lam. Baik, ini dari Pak Azaz di Sukabumi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika hamba Allah bersujud, bahkan Allah menganjurkan banyaklah berdoa ketika bersujud. Bagaimana Ustadz kalau doanya pada saat sujud pakai bahasa Indonesia? Berdoanya di dalam hati, tidak diucapkan. Ya, yang penting doa dengan apa saja. Kan sering saya sampaikan, doa yang terbaik adalah doa maksurat. Mengambil dari Quran, doa para nabi yang langsung dibimbing. Tapi bukan berarti meniadakan juga doa yang kita buat sendiri. Sesuai dengan hajat dan keinginan kita, keperluan kita. Dan boleh, jangankan bahasa Sukabumi, bahasa Belanda juga boleh, bahasa Rusia boleh, bahasa Cina boleh. Allah tahu segalanya. Ya Allah tahu segala bahasa. Tentu lebih mantap lagi sesuai dengan yang kita pahami. Ya kita punya pahami. Insya Allah. Tapi jangan sampai terkeluar dari lisan kita, itu di dalam hati. Wallahu a'lam. Baik, kemudian ini dari Bapak Soekarno. Assalamualaikum Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tanya, masuklah dalam Islam yang kafah. Bagaimana orang Islam di Indonesia yang belum melaksanakan hukum korupsi, mencuri, yang belum dipotong tangannya? Apakah itu Islamnya belum kafah? Yeah. Terima kasih. Memahami hukum Islam itu jangan hanya yang berkaitan dengan masalah had, yang ada sanksi potong tangan, ranjam. Tidur juga hukum Islam, cara tidur yang baik, cara berwudu, cara sholat, ya, cara berinteraksi, bertetangga, itu hukum Islam juga, syariat. Yang menyangkut akidah, menyangkut ubudiyah, menyangkut akhlak, itu hukum juga. Nah, di dalam hukum Islam itu adalah prakteknya adalah akan efektif kalau yang bersangkutan itu merasa bahwa pertama penyesalan dan sebagai wujud taubat karena dia takut diadab di akhirat. Karena kalau dihukum di dunia, dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Jadi kesadaran hukum itulah yang utama. Jadi bukan pressure power dari atas. Misalnya orang berzina. Dalam penerapan hukum bukan seperti polisi nyari-nyari orang berzina. Mana orang berzina, mana indikasinya apa, diteliti. Bukan begitu. Tidak ada syariat memerintahkan kita cari orang berzina. Orang masuk kampung, orang kafir kita kejar-kejar terus. Nggak ada itu. Tapi yang bersangkutan sendiri datang menghadap Rasul. Ya Rasulullah, saya berzina. Saya minta dihukumi. Sadar hukum. Karena dia menyesal atas perbuatan dosa itu. Dan dia tidak mau diadab di akhirat, takut kepada Allah. Dia minta diselesaikan, dibersihkan di dunia. Nah, itu intinya di situ. Jadi kesadaran hukum, bahwa hukum itu bukan dipaksa oleh satu kekuatan, tapi justru mulai dari dirinya sendiri. Maka, kalaupun kemudian dia tidak mau mengakui, itu tidak usah dicari-cari, biarkan itu urusan dia kepada Allah. Kalau tidak mau di dunia, di akhirat.
Jadi orang korupsi misalnya nggak ketahuan di dunia, seneng dia di akhirat nanti dikuyok-kuyok, digecek malaikat jabaniyah nanti. Pasti itu. Tapi kalau dia sadar bahwa ini saya salah, kemudian dia bertobat, prosedur hukumnya ditempuh, dikembalikan harta-harta yang diambilnya, dan dia tobat pada Allah akan diampuni di dunia, bersih tobatnya diterima. Ya, jadi kalau kemudian ada satu hukum ketentuan yang belum bisa kita lakukan karena berbagai hal, ya kan Islam itu diperintahkan itu mastata'tum, apa yang kamu mampu. Kalau belum mampu ya jangan dipaksakan. Wong zakat aja wajib hukumnya, kalau nggak zakat itu musyrik. Tapi bagi siapa? Bagi yang mampu. Sholat tidak sah kalau tidak berdiri, bagi yang mampu. Kalau nggak mampu, duduk. Sholat tidak sah kalau nggak menghadap kiblat. Kalau dia sholat di pesawat, pesawatnya madhep ngetan lah, gimana? Nggak biasa. Kemana menghadapnya? Di Islam itu adalah satu agama yang penerapannya tidak seperti hukum-hukum yang diterapkan pada manusia. Wallahu a'lam. Ustadz, banyak yang berterima kasih atas acara kita. Untuk Ibu Aminah menyimak sepenuh hati, mohon doanya mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak yang soleh, bertakwa dan bersyukur kepada Allah. Amin, Allahumma amin. Ya Allah, Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim. Kemudian tunggu sebentar, Ibu. Sebentar, Mbak Neng. Kita berharap anak cucu kita soleh. Itu jelas orang tua. Tapi harus disertai dengan upaya. Kewajiban orang tua, anak itu adalah amanat dipercayakan pada orang tua supaya diukir jiwanya menjadi manusia yang beriman dan bertakwa. Ini memang kewajiban. Kalau tidak, abai kita, tidak kita lakukan sehingga anak berbuat dosa, tidak ngerti iman, tidak ngerti amal baik, banyak maksiat, melalaikan perintah, nanti orang tua yang akan diminta tanggung jawab. Perannya di situ. Nah, memang harus itu yang utama, diserahkan pada orang tua. Nah, orang tua itu memfasilitasi, mendukung, mengingatkan sampai dia dewasa. Dewasa pun masih perlu diingatkan. Le, senajan kowe saiki wis dadi wong pinter, tapi ojo lali salat. Le, kowe saiki wis dadi pejabat, jangan sampai korupsi. Itu orang tua tetap harus mengingatkan. Ingat tuh tetangga, ingat saudara yang tidak mampu, jadi orang yang berguna. Selalu sekalipun anaknya sudah jadi jenderal, jadi pejabat, tetap wong tua itu semburannya, pituturnya itu masih diperlukan, diingatkan. Apalagi masa anak-anak harus dididik. Kalau kita nggak bisa mendidik, tapi di rumah tetap sholat nak, lali sholat, mau pergi juga begitu, jangan lupa, jangan nakal, jangan ngambil punya orang kalau bukan izinnya, dan seterusnya. Itu terus saja sepanjang, kemudian dikawal dengan doa. Waktu tidur kita bangun sholat malam, kita doakan. Itulah antara lain bagaimana upaya-upaya orang tua agar anak cucu kita menjadi anak yang soleh. Masya Allah. Jadi ada upaya, jangan membiarkan. Iya. Kalau dikaitkan dengan sopo nandur bakal ngunduh, atau buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, kurang lebih ya Ustaz. Ya, itu kan peribahasa, insya Allah. Saya ada benarnya juga. Baik, Ibu Kiswati, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau habis di dalam sholat baca surat Al-Fatihah terus baca surat lain, tetapi di dalam baca surat lain tersebut suka lupa lanjutannya atau bacaannya. Boleh nggak kita ganti dengan surat yang lain saja yang memang sudah kita hafal sepenuhnya? Matur nuwun. Kalau di dalam sholat, makanya perintahnya bacalah yang mudah, yang kau tahu. Jadi kalau misalnya kita sedang baca, kepengennya baca yang ayat yang baru kita hafal, kemudian lupa, ya sudah, bisa saja diulang ataupun diganti ayat yang lain. Atau ya namanya lupa, udah putus sampai di situ. Baru setengah misalnya lupa, ya dilanjutkan sholatnya.
atau diganti dengan surat yang lain juga boleh bacanya. Wallahu a'lam. Ini dari Bapak Macali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya mengenai Islam secara kafah. Bagaimana kalau kita tidak memperjuangkan khilafah, katanya kurang kafah Islamnya. Kalau ada penjelasan bagaimana implementasi sistem khilafah untuk zaman sekarang ini, Ustadz, sebenarnya seperti apa? Dan apakah ini berarti kita tidak mengakui adanya negara yang enggak seperti saat ini? Mohon penjelasannya. Iya. Alhamdulillah, ini pertanyaan yang berat juga nih. Tapi sekadar wawasan mungkin bisa kita diskusikan. Kita perlu tahu pengertian khilafah. Khilafah itu kan dari kata khulafa, penerus. Munculnya yang dimaksud dengan kepemimpinan kekhalifahan ini adalah dikala wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Baginda Nabi memberikan dalil-dalil atau perintah-perintah agar umat Islam itu selalu terpimpin. Ketika Nabi ada, umat dipimpin oleh Nabi. Takunun nubuwata fikum. Kamu berada pada pola kepemimpinan kenabian. Jadi Masya Allah luar biasa dipimpin oleh seorang Nabi yang mulia, yang suci, yang cerdas, yang penyantun, penyayang. Nah itu pola kepemimpinan dalam Islam itu Nabi, contohnya. Namanya nubuwah. Tapi sesudah aku, kata Nabi, nanti masa kenabian itu diangkat. Summa yarfa'uhallahu ta'ala. Akan diangkat. Artinya Nabi selesai tugasnya, beliau wafat, kembali kepada Allah SWT. Nah, Nabi tidak bisa diganti, apalagi Nabi akhir. Nabi tidak bisa jadi cita-cita, jadi obsesi. Saya kepingin cita-cita jadi Nabi, tidak bisa itu. Sampai jengking, sampai apapun tidak bisa berdoa. Sebab itu hak prerogatifnya Allah SWT mengangkat seorang hamba pilihan dari Allah SWT. Tidak bisa jadi cita setiap orang jadi Nabi. Belum tentu turunan Nabi jadi Nabi juga tidak mungkin. Allah berkehendak. Maka Nabi tidak bisa diganti. Tetapi kepemimpinan umat itu harus tetap ada. Nah, ini masalahnya. Maka pada saat itu ketika Rasulullah wafat, siapa ini? Nabi tidak mungkin diganti, tapi yang memimpin kita siapa? Maka di antara para sahabat udah secara aklamasi diakui tidak ada yang melebihi Abu Bakar hebatnya. Mana ada orang infak itu seluruh hartanya coba diinfakkan semua. Masya Allah. Dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah dia lakukan. Dialah orang yang menyertai hijrahnya waktu dikejar kafir Quraisy di gua. Itu Abu Bakar. Maka orang lain ya sudah, yang layak ini Abu Bakar. Maka dibaiatlah Abu Bakar sebagai khalifatur Rasulillah. Kepemimpinan yang mengganti, meneruskan pola Nabi. Ini perlu diingat tuh. Jadi pola kepemimpinannya itu pola Nabi. Sebagai ro'in al-imamun ro'in, imam itu penggembala, pemimpin umat. Nah selanjutnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini mengikuti makanya disebutnya Khulafaur Rasyidin al-Mahdiyyin yang mendapat petunjuk. Pola kepemimpinannya, manhajnya Nabi. Dan Nabi di tengah-tengah umat bukan sebagai raja. Bedakan antara mulkan sama khalifah. Kekhilafahan bukan mulkan. Bukan raja. Dan ini praktik oleh Nabi sendiri.
Ketika Nabi disanjung-sanjung layaknya seperti orang, ketika baginda Nabi datang, sahabat berdiri, kata Nabi, duduk-duduk kalian semua. Lastu bi malik, aku bukan raja, aku hamba dan utusan Allah. Dan praktek dalam kepemimpinan beliau, beliau tidak pernah buat istana dan mengaku dia sebagai raja. Berada di tengah-tengah umat. Kenapa? Sebagai pemimpin umat. Jadi bukan raja. Nah, sesudah itu baru mulai terjadi transisi, mulai infiltrasi pemikiran-pemikiran bahwa yang namanya pemimpin itu mesti berkuasa penuh seperti raja. Maka muncullah sejak Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyin kesananya, perkembangannya, dan bahkan bangga mengatakan saya bangga dengan sebutan mulkan. Dan prakteknya diturunkan pada putra mahkota dan seterusnya. Ini sejarah, tentu tidak mungkin saya terangkan di sini. Jadi maka dalam ensiklopedia Britannica, ensiklopedia itu sebutkan ada khalifah ortodok, ya, salaf yang lama dan modern. Kalau yang lama ya pengganti penerus Nabi sampai Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyin. Tapi setelah itu kemudian perkembangannya menjadi mulkan, kerajaan, jadi kekuasaan, ya dinasti yang diturunkan pada putra mahkota. Nah, ini masalahnya kadang-kadang kita bicara khalifah, itu referensinya kepada mulkan tadi, bukan kepada Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyin. Jadi kalau pertanyaan khalifah itu, ya kita harus mengikuti Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyin, kalaupun kepemimpinannya bukan kepemimpinan mulkan, tapi kepemimpinan berdasarkan wahyu ilahi sebagai imamun ro'in, penggembala umat yang tidak dibatasi oleh demarkasi teritorial, tapi sifatnya rahmatan lil alamin, antar suku bangsa, bukan didasarkan pada ideologi, pemikiran, filsafat, politik dan sebagainya, tapi berdasarkan wahyu ilahi. Wallahu alam. Yang terakhir Ustadz dari Ibu Fani, Ustadz izin tanya nih, bagaimana agar kita istiqomah dalam tahajud, kokoh dalam tauhid, yang kadang kendor kenceng Ustadz. Terima kasih banyak. Iya, makanya Rasul juga mengatakan iman itu naik turun, tebal tipis. Itu tergantung dari gimana kita bergaul, situasi yang kita hadapi. Maka dalam pujian orang Jawa kan sebutnya kumpulono wong kang soleh. Nabi juga mengatakan kamu berkumpul sama orang baik itu seperti kamu dekat dengan penjual parfum, minyak wangi. Kalau kau tidak beli mendapatkan minyaknya, kau dapat harumnya. Tapi kalau bergaul dengan orang yang buruk akhlaknya, ya, maka sama dengan kamu dekat dengan pandai besi. Kalau tidak kena percikan apinya, paling tidak kamu kena debunya. Maka ada perintah bergaulah kamu membangun sebuah komunitas dengan orang-orang soleh. Orang-orang soleh itu paling nggak akan nular. Dia memberikan contoh ketekunannya, kerajinannya, akhlaknya, perkataannya. Itu akan mencerminkan akhlak yang baik. Tutur katanya mesti ngomong yang baik. Ya. Kalau udah ketemu aja, assalamualaikum. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan Allah berkah. Ya saya lagi mulai merintis ini usaha. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Coba itu kan enak kan? Kemarin saya sakit. Mudah-mudahan Allah sehatkan dan seterusnya. Jadi selalu baik. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Allahu akbar. Subhanallah. Itu terdengar pada orang baik. Tapi kalau orang yang ya Allah berdegul, ya gimana baru ketemu aja kita sudah jadi penghuni kebun binatang. Dasar lu monyet lu, tuh baru ketemu udah jadi monyet. Nah, jadi bergaulah dengan orang yang baik. Nah, naik turun iman itu Rasul mengatakan ayu jadida imanakum. Perbaharui imanmu. Jadi emang harus berjuang. Jangan terima ya sudahlah. Enggak, kita harus berjuang. Ini tahu supaya iman kita kuat gimana? Kita kumpul dengan orang soleh. Supaya iman kita kuat gimana? Baca Al-Quran, baca sejarah Nabi dan seterusnya. Berdoa mohon pada Allah. Jangan sampai kita terjebak pada pergaulan yang bisa menurunkan iman kita, menghilangkan iman kita. Jangan kita berbuat sesuatu yang bisa menjadi penghalang tumbuhnya iman kita. Nah, jadi ada upaya-upaya.
insya Allah istiqomah. Jadi istiqomah itu satu perjuangan yang luar biasa, godaannya juga banyak. Tapi kalau lulus kita insya Allah. Nah, itulah jadi memang kita harus berjuang. Wallahu a'lam. Baik, sudah di penghujung Ustadz. Ya, alhamdulillah. Para ikhwan rahimakumullah, mari kita mencoba terus belajar. Walaupun nampaknya kelihatan hal yang sepele, tapi ternyata itu agak kaitannya dengan masalah kehidupan kita sebagai seorang muslim dalam membangun karakter sebagai seorang mukmin, bukan sebagai seorang muslim yang hanya ngaku, tapi iman itu harus meresap ke dalam dada kita. Nah, ini diperlukan 3 hal kalau mau membangun pribadi kita, karakter building itu. 1, knowing, ilmu, pengetahuan, kajian. Bagaimana Rasul? Karena guru umat adalah Rasulullah. Teladan adalah Rasulullah. Ikutan adalah Rasulullah. Nah, kita belajar banyak mengetahui bagaimana kehidupan Rasulullah SAW. Ini ilmu. Terus kita gali. Knowing. Yang kedua, ilmu tanpa amal ya sia-sia. Maka yang kedua, acting. Dilakukan, dipraktekkan. Nah, kalau ilmunya sudah, kemudian 1 dapatkan kita praktekkan terus, maka kemudian yang ketiga kita bisa mendapatkan habit, kebiasaan. Karena witing trisno jalaran saka kulino, bukan jalaran saka sembrono. Terbiasa, lisan kita udah terbiasa, subhanallah. Bukan kampret misalnya. Nah, kan sudah terbiasa mah begitu. Cabut nyawa nanti kampret, bahaya, su'ul khotimah. Tapi kalau subhanallah, alhamdulillah, itu karena terbiasa menjadi habit. Sholat juga terbiasa, sholat malam terbiasa, sholat duha terbiasa, bersedekah terbiasa. Itu yang harus kita lakukan. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit, maka munculnya buku Meniti Jalan ke Surga ini dimaksud agar sekecil apapun upaya kita, supaya langkah-langkah agenda hidup kita ini teragenda dengan baik, sehingga hidup menjadi bermakna. Mohon maaf segala kekurangan kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ikhwan akhwat, seberapa kenalkah kita dengan diri kita sendiri? Dan seberapa dekatkah kita dengan sang pemilik kehidupan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bahasan terkait dengan buku Meniti Jalan ke Surga yang beberapa waktu baru membahas bab 1 ya, dan akan masih panjang lagi. Kalau ada di antara Anda yang tertarik juga sekaligus menyimak dan mendengarkan paparan sang penulis Ustadz Abul Hidayah Seroji, Anda bisa memiliki buku tersebut, bisa hubungi Rizal di Rasil di 0899 0073 991. Sekali lagi hubungi Rizal di 0899 0073 991 ya. Baiklah, mudah-mudahan hari ini kita benar-benar bisa menggenggam erat tambahan pemahaman kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.